Salam lestari pegiat perhutanan sosial, ketemu lagi di pembelajaran virtual tentang pengembangan usaha di perhutanan sosial dari kemitraan. Jadi sekarang kita masuk ke materi keempat, temanya adalah pengembangan produk dan development. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan apa yang kita bahas sebelumnya, terutama berkaitan dengan sistem pasar ya, tentang pemetaan produk. Jadi biasanya kita akan bahas tentang pengembangan produk. Jadi kenapa pengembangan produk itu penting? Pengembangan produk itu penting, pertama keinginan konsumen. Jadi keinginan pembeli kita itu ya mau nggak mau kita harus lakukan pengembangan produk. Misalnya contoh, kemarin kita bahas tentang kalau kita dalam konteks kopi pingin tadinya menjualnya ke pengepul desa, kemudian pingin menjualnya ke pengepul kecamatan, keinginannya beda, keinginan pembelinya beda. Pengepul kecamatan butuh yang namanya sortir dan grading di sini ya. Kalau pingin ke eksportir, dia butuh sortir, grading, dan kuantitas. Jadi kita lakukan pengembangan produk. Pengembangan produknya apa? Ya paling tidak kita harus pengeringannya, melakukan pengeringan, melakukan sortir dan grading. Di sinilah mungkin kita butuh teknologi, butuh peralatan, butuh keterampilan. Jadi ada beberapa kebutuhan di situ. Drying misalnya untuk pengiringan yang sempurna, tidak kena hujan macam-macam, kita butuh greenhouse. Untuk sortir dan grading dalam batasan tertentu, kalau ingin ke eksportir, ya kita mungkin butuh ayakan manual ya, yang pakai mengayak ukuran. Karena kita bicara grade kemarin, grade kopi itu sangat dipengaruhi oleh ukurannya. Jadi seperti itu. Terus kemudian menambah omset penjualan. Jadi biasanya dengan kata lain, biasanya kita jual sekian kuantitasnya, sekian ton atau sekian kilo, kita bisa nambah penjualan dengan peningkatan skala. Jadi dari 1 ton menjadi 2 ton atau dari produk lain seperti itu. Perlu diversifikasi produk. Terus kemudian mendayagunakan sumber-sumber produksi. Ini yang bicara tentang pohon. Kemarin kita ngomong tentang pohon. Produk ini jadi penting. Jadi memberdayakan ini semua bisa nggak? Kita tadinya misalnya dalam kasus mete cuman jual biji gelondongan, kemudian kita bisa jual kacang mete, kalau perlu kacang mete matang. Jadi kita selain jual biji, jual kacang kacip, jual matang. Kemudian jual mungkin CNSL bisa. Jadi mendayagunakan sumber-sumber produksi yang kita punya. Kemudian memenangkan persaingan. Jadi kompetitor kita mungkin kalau kita mau suplai kacang mete, kompetitor kita mungkin juga punya produk yang sama. Kita lakukan produk development supaya kita punya kelebihan daripada produk kompetitor kita. Kemudian meningkat keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Ini kaitannya dengan produksinya lebih baik. Jadi produksinya lebih murah, teknologinya lebih baru, caranya lebih baru. Misalnya kalau kita lihat bandingkan, natural process sama full wash itu lebih murah mana sih, kan gitu. Natural process kopi itu kan kopi cuma dijemur lama, tapi kalau full wash dikupas sampai bersih, kemudian jemurnya nggak terlalu lama. Kalau kita bicara teknologi, butuh peralatan karena di sana butuh mesin pulper, mesin pengupas kulit buah, tetapi tenaga kerjanya jadi
lebih murah kan begitu. Sehingga kalau biaya tenaga kerjanya, biaya produksinya lebih murah, tentu saja keuntungannya lebih tinggi. Untuk mendaya gunakan sisa bahan, jadi misalnya kayak tadi kasus mete, kita punya kacang mete yang sudah dikacip, ada cangkang mete, bisa nggak kita pergunakan? Namanya penggunaan by product. Atau mete kopi sisa sortir, misalnya kita kembangkan jadi pengharum ruangan, atau kulit biji kopinya jadi kaskara, kan seperti itu. Jadi kita lakukan sisa-sisa atau jadi pupuk organik, sisa-sisa untuk mendaya gunakan sisa-sisa bahan. Terus mencegah kebosanan. Jadi ini biasanya yang main retail, kenapa tadi perlu gula semut rasa jahe, gula semut rasa pala, biasanya konsumen terutama yang retail ini pingin variasi ya. Kemudian bisa juga berkaitan dengan pembungkus. Menyederhanakan pembungkus kemasan, jadi ini kaitannya dengan pengurangan biaya-biaya seperti itu. Jadi secara ringkas pengembangan produk bisa dilakukan pertama, kita naik kelas dalam rantai supply. Ya, jadi kemarin kita udah bicara di sini. Kalau sini misalnya petani itu anggota KUPS. KUPS mau main di mana sih? Tadinya KUPS jadi pengepul desa misalnya. Pingin jadi pengolah. Lalu harus ada pengembangan produk di sini dengan melakukan ini dan ini, kan seperti itu. Jadi ini namanya naik kelas dalam rantai supply. Apalagi dia juga bisa berfungsi sebagai retailer misalnya. Sehingga selain ini dan ini juga melakukan sangrai dan pembubukan, juga melakukan packaging dan branding. Ini namanya proses-proses pengembangan produk. Jadi itu kunci pertama pengembangan produk adalah bisakah kita naik kelas di rantai supply-nya. Jadi biasanya kenaikan kelas itu diiringi dengan risiko dalam bentuk penambahan nilai tambah. Bentuk paling sederhana penambahan nilai tambah adalah lakukan sortir dan grading. Tidak ada perubahan bentuk, cukup lakukan sortir dan grading. Itu bentuk paling sederhananya. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan by product ya. Ini by product itu produk sampingan ya, baik produk sisa maupun potensi produk. Kalau kita udah bicara tentang pohon produk, ya pohon produk. Kalau mete tadi kita bisa jus, bisa olah ampasnya jadi abon, bisa ke wine, bisa pengembangan sutra di situ, bisa CNSL, apalagi bisa nanti lari ke daun, kelalapan. Jadi ini adalah pemanfaatan by product. Kita sumber pendapatan tidak cuma dapat dari sini, mungkin tidak besar dari yang lain, tetapi bisa menambah pendapatan daripada terbuang. Itu pemanfaatan by produknya. Kemudian berikutnya adalah perbaikan proses produksi. Nah, ini sudah bisa kasusnya di kopi ya, dari misalnya biasa olah natural jadi full wash. Natural harga lebih mahal, tetapi biaya produksinya bisa jadi membutuhkan waktu lama. Jadi biaya tenaga kerjanya bisa jadi cukup besar. Kemudian bagaimana kita membedakan produk kita dengan produk kompetitor. Jadi di sinilah nilai tambah. Biasanya misalnya kasusnya sertifikasi juga bisa. Jadi
Kompetitor kita sama-sama kopi, sama-sama specialty, satu tersertifikasi, satu tidak. Nah, kita salah satu pembeda dengan kompetitor selain pembeda di produk. Pembeda di produk misalnya kemasannya berbeda, ukurannya berbeda, kemudian beratnya juga bisa berbeda, fungsinya bertambah seperti itu. Kemudian yang berikutnya menciptakan keunikan. Bagaimana supaya kita punya keunikan? Unik itu baik di produk ataupun di servisnya. Jadi sekarang konsep produk sama servis itu jadi satu. Kita jual kopi, tapi kita juga jual jasa apa yang mengiringi kopi. Dulu misalnya Nescafe ya, bukan Nescafe, Excelsa ya, Excelsa dulu dia kopi segar, kopi roasted, tapi juga diiringi dengan jasa giringnya kan seperti itu. Sekarang orang jual kopi dengan jasa antarnya, sehingga mereka tidak sibuk repot-repot cari jalan keluar, cari warung kopi seperti itu. Jadi produk dan jasa jadi satu. Itulah makanya ini semua kita penting yang namanya inovasi. Jadi inovasi itu bisa dari teknologinya baru, desainnya baru, metodenya, cara produksinya baru, segmen pasarnya baru. Jadi inovasi itu penting. Jadi ini yang merupakan dasar-dasar dari pengembangan produk. Pengembangan produk jadi bisa bagaimana kita memperbaiki fungsi, kemudian memperbaiki kemasan, kita memperbaiki cara jual, ya. Atau menambah ukuran, menambah varian, menambah jasanya. Kalau kita kemarin belajar di BMC, jadi pengembangan produk tuh bisa di semuanya. Jadi tidak cuma bicara value proposition produknya, tetapi segmennya baru. Siapa lagi segmen pasar yang mau kita lagi? Itu inovasi di customer segment. Apakah ada channel baru? Cara menyampaikan produk ke pelanggan. Dulu orang tidak kenal internet. Ketika ada internet itu peluang channel baru. Sehingga orang-orang ramai-ramai berbondong-bondong masuk ke channel internet. Relasi baru, bagaimana supaya customer ini tetap mau beli ke kita, pembeli itu mau membeli kita. Bagaimana cara membangun relasi, juga membangun mitra baru, aktivitas baru, sumber daya, area pendapatan baru seperti itu. Jadi inovasi itu kalau di BMC bisa sangat bermanfaat sebagai, jadi kalau kita kenal itu inovasi, jenis-jenis inovasi itu ada peningkatan laba itu sebenarnya ada di revenue stream dan cost struktur. Inovasi jaringan ada di key partner, struktural ada di key resource. Ini istilah-istilah inovasi di dalam ilmu ekonomi biasanya inovasi seperti ini. Tapi sebenarnya di dalam BMC ini sudah ketahuan, ini posisinya ada di mana. Saya rasa demikian untuk pengembangan produk. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam lestari.